Jadi pada hari ini akan dilaksanakan sidang yang dimulai karena pihak korban atas nama saudari kita yang telah merasa dirugikan karena mendapat jasa yang tidak sesuai dengan harapan saudari kita. Sehingga alhasil saudari kita mendapat luka di bagian dagu karena kecelakaan tunggal yang dialaminya. Bersama driver ojek online yang beliau pesan yaitu saudara Tohar selaku driver. Baik, mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh pendamping saudari kita. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi para hadirin sekalian. Saya Revalina di sini berdiri sebagai pendamping dari penggugat yaitu saudari kita yang merupakan korban atas ketidaknyamanan dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh tergugat. Seperti yang telah dijelaskan Panitra, bahwa tanpa kacamata sekalipun kita semua yang hadir dalam ruang sidang hari ini itu sudah setuju dengan apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, saya menuntut pelaku dengan hukuman sepantas-pantasnya karena telah melanggar kewajibannya yaitu beritikat baik dalam kegiatan atau melakukan sebagai penyedia jasa yang sudah tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Kewajiban Produsen. Dan klien saya yang tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya dalam menggunakan jasa yang juga sudah tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terima kasih. Dari pendamping pihak saudara Tohar, ada yang ingin disampaikan? Ya ada dong, kalau nggak ada, nggak kerja dong saya. Baik, pagi yang mulia, hadirin sekalian. Saya Riza selaku pendamping dari saudara Tohar yang tidak pasti atau belum bisa dipastikan sebagai pelaku. Karena kesaksian yang diberikan oleh pihak korban memanglah fakta, dan fakta tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Tapi apa yang terjadi jika fakta itu masih kurang? Nah, saya di sini akan menyampaikan satu fakta yang mungkin akan memutarbalikkan keadaan ini, dan mungkin dari saudari kita akan setuju. Jadi pada tempo hari saat sebelum kejadian itu terjadi, seharusnya dari saudara Tohar dan saudari kita itu akan melewati rute sesuai aplikasi yang mulia. Tetapi dari pihak saudari kita itu memutuskan untuk lewat jalan lain, sehingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Secara tidak langsung, saudari kita telah melanggar kewajiban sebagai konsumen yang tertulis pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban konsumen, yaitu membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Lalu, Pengen adu fakta deh. Faktanya yang mulia, tergugat ini mengendarai sepeda motornya secara ugal-ugalan, di mana saya mencurigai ada indikasi bahwa sebelumnya tergugat ini mengkonsumsi minuman sejenis alkohol, dan juga fakta bahwa tergugat datang 15 menit terlambat dari waktu yang telah direncanakan. Lalu fakta tanpa dasar ini adalah omong kosong yang mulia. Faktanya, saudara Tohar ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk masalah keterlambatan itu karena dari saudara Tohar itu sendiri itu sedang mengurus sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Bualan seperti ada ini. satu fakta lagi yang mulia, fakta bahwa tergugat ini tidak membawa 2 helm, di mana dia memiliki kewajiban tersebut sebagai penyedia jasa transportasi kendaraan bermotor 2. Dan dengan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal karena dia hanya membawa 1 helm, dan saya mengharapkan semoga tergugat dapat divonis segera. Vonis. Emang klien saya anak masjid kelas. Sekali lagi saya katakan yang mulia bahwa dari pendamping pihak korban itu belum menunjukkan bukti yang autentik. Oh, bukti deh. Hah? Ya udah mana? Waktunya kasih. Ke pasar membeli celemek. Ya udah, lanjut pada saksi dari pihak korban, silakan maju. Hai guys, jadi sekarang nanya loh DBL, tanggal DBL dulu. Salah ya? Pagi yang mulia. Pagi. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea yang mulia. Biasanya sih dipanggil Dea akar 2 ya. Kalau saudara saya namanya 2 akar 2. Kalau nenek saya namanya Kan sudah dia, jangan banyak bercanda. Ini bukan lapor Pak di transisi. Baik, berikan kesaksian Anda.
Jadi pas waktu itu tuh saya lagi ngevlog cantik yang mulia. Gak ada angin, gak ada dajjal. Tiba-tiba dua orang ini tuh lewat naik motor ugal-ugalan tuh. Nah, tadi saya ada sih dokumentasinya. Mau dilihat? Itu ada apa ya? Kok motornya ugal-ugalan? Kanan kiri, putar-putar jari. Hati-hati Pak. Baik, silahkan duduk kembali Saudari Dea. Sekarang kita dengarkan dulu saksi dari pihak Saudara Thohar. Saksi, silahkan maju dan memperkenalkan diri. Bilain aku ya, Bi. Selamat pagi Yang Mulia, perkenalkan, saya Siva sebagai kekasihnya. Benar yang dikatakan oleh Saudara Riza bahwa Saudara Thohar pada waktu itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Alasan mengapa tidak membawa helm 2 dikarenakan helm satunya dibawa oleh temannya yang sedang berobat di rumah sakit 3 hari yang lalu. Di video itu, kekasih saya oleng karena dipukul-pukul oleh saudari kita yang ingin terburu-buru sampai ke tujuan. Terima kasih. Baik, dari pendapat saksi, saya masih belum bisa memastikan kebenarannya. Apakah ada yang ingin disampaikan? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Maafkan saya Yang Mulia, saya telah dibutakan oleh cinta. Saya tidak ingin masuk neraka karena hal konyol seperti ini. Jadi saya akan berkata sejujur-jujurnya. Jadi benar yang dikatakan oleh pihak korban. Jadi waktu itu Atas nama Mbak Gita ya? Gita Gutawa? Kita maklum umroh. Ya udah bulan berangkat. Lama amat lo kayak nunggu MU juara. Ngefans kok sama MU, Mbak? Untung nih bebas MU kesadaran kita terbatas. Coba kalau fans Chelsea udah gue cancel udah tadi. Udah iya, kalau amat kayak Bu Risma. Bentar, helm buat gue mana ya? Ya elah, Mbak. Sana sini doang. Serah lu deh. Ya udah bulan berangkat. Lama amat lo kayak batunya Patrick. Nanti lewat jalan tikus aja ya. Tikus. Emang DPR. Yaudah, ayo berangkat. Buruan, pegangan. Lama banget sih datang ya Allah. Bro, pelan-pelan bro. Nyawa gue bukan 9, gue bukan kucing. Apaan tuh? Bro, fakta sebenarnya ialah waktu saya sampai di kosan kekasih saya, ternyata
HP-nya bunyi loh, dapat orderan kayaknya. Coba dilihat dulu. Bi, bangun. Ada Bibi. Akhirnya dapat juga. Dari tadi sepi amat orderan. Yaudah, mandi dulu ah. Bi, itu udah dapat orderan, buruan dijemput, kasihan orangnya. Siapin motorku dulu ya, Bi. Makasih. Bis. Udah disiapin, Bi, motornya. Udah. Bi, buruan, mau dapat orderan, ntar nggak dapat orderan nangis. Nangis bukannya orderan yang jualan nih ya? Kalis, di apaan sih? Ini Bi kuncinya. Loh, kok bawa helmnya satu doang? Gak usah, Bi. Sana sini doang. Deket kok. Cih, emangnya nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bi. Udah, Bi. Udah, Bi. Hati-hati. Seperti itu yang mulia. Terima kasih. Wow, cukup menaikkan mood saya ya pengakuan ini. Saya sedikit tertarik dengan kasus sidang kali ini, dimana tadinya saya percaya kepada pihak pelaku atas apa yang dikatakan oleh pendamping pelaku. Namun kepingan yang hilang sudah ditemukan. Kenapa kamu tega berbohong demi membela kesalahan saudara Riza? Kamu mau diceplosin penjara? Enak aja yang mulia. Namanya saya Bang Pardede, mancung saja. Mohon maaf yang mulia. Apa yang dikatakan oleh saksi itu baru pertama kali saya dengar. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadinya. Jadi saya telah dibutakan oleh uang yang mulia, sehingga saya rela melakukan sebuah pembohongan demi hanya seogok uang yang mulia. Saya sekali lagi minta maaf yang mulia. Sepertinya sudah jelas semua. Ada udang di balik batu. Batunya hilang, udangnya kelihatan. Sikap kooperatif inilah yang seharusnya diperhatikan dari awal. Tapi tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Bangkai cepat atau lambat akan tercium baunya. Jadi, mau cepat atau lambat persidangan ini tetap akan menemukan jalan keluarnya. Baik, jaksa, silahkan tuntutannya. Baik, yang mulia, jadi driver atas nama Tohar Rozak akan dikenai pasal 19 nomor 8 tahun 1999, yaitu ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat kedua, ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Juga boleh perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ayat 4, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan ayat 5, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Baik, jadi Bapak Tohar dinyatakan bersalah atas tuntutan yang diberikan oleh pihak korban, yaitu ibu kita, dengan sanksi yang akan dipikul pihak pelaku. Dan ini saya nyatakan sidang ini ditutup. Ya, mampus. Saudara kita, Maaf yang mulia.